Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis manis bersama dengan Kak Robi yang manis. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Kak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sepertinya Kamis manis ini memang ceria sekali untuk Kak Robi ya. Amin, amin. Oke Kak Robi, pagi ini kita akan membahas sesuatu permainan tradisional masa kecil. Masih ingat Kak? Ingat. Oke, saat ini kan kita telah memasuki masa revolusi industri 4.0, di mana ketika memasuki revolusi industri 4.0, permainan pada anak itu didominasi dengan permainan yang akses internet, Kak ya. Oh iya benar. Padahal kalau kita flashback ke permainan tradisional masa kita dulu, sangat mengasihkan sekali ya, Kak ya. Benar-benar. Mungkin itu karena waktu itu belum apa boleh ya kita mengatakan waktu itu belum ada gadget sehingga masa-masa itu jadi sangat menarik gitu. Bisa jadi seperti Bisa itu. jadi begitu. Sepertinya pagi Kamis manis yang manis ini lebih baik kita kulik-kulik terkait permainan tradisional masa-masa kita dulu ya Kak Robi. Karena permainan tradisional bisa merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia Kak Robi tentunya, meskipun di daerah yang berbeda, misalkan masa kecil saya di Trenggalek, sedangkan Kak Robi di daerah Jombang ya? Mungkin permainannya itu cara melaksanakannya sama, tapi namanya berbeda. Nah, untuk itu mungkin ada sesuatu, mungkin permainan yang Kak Robi sukai waktu masa kecil dulu terkait permainan tradisional. Kalau ini yang terlintas ya, teringat itu kayak ini apa sih yang kayak hide and seek itu Kak, yang kayak kita itu sembunyi. Oh, peta umpet apa ya? Peta umpet ya? Oh iya benar, peta kalau umpet. Di tempat saya itu namanya betengan. Oh, betengan. Oh, apa? Ada sih betengan, tapi itu kayaknya bukan namanya betengan ya. Jadi kayak kita itu melakukan kayak undian ya. Aku lupa cara ngundinya gimana. Kalau ada si ayang jadi gitu, dia harus tutup ini kan. Oh iya, berarti itu peta umpet sama. Oh iya benar, peta umpet ya. Peta umpet ya. Dia harus nutup, kemudian yang lainnya itu harus sembunyi gitu. Nah waktu itu kan yang main itu pun kita nggak harus mereka yang usianya seantar gitu. Iya betul. Yang anak-anak sekolah dasar yang main cuma itu doang enggak. Tapi kita tuh campur gitu kan. Ada yang ada yang di MI SD, ada yang di MTS gitu. Iya. Sehingga kalau mainnya sama orang gede-gede gitu kan kita kadang yang kecil-kecil dibully. Gitu. dibully kalah lari gitu. Bener-bener. Iya bener. Itu hampir sama ya. Berarti itu adalah permainan terkait apa itu tadi namanya peta umpet ya. Kalau permainan yang lain yang Kak Robi tahu selain peta umpet apa? Kalau permainan yang lain biasanya ini bukannya kita stereotip perempuan gitu ya atau stereotip gender gitu. Tapi kalau saya dulu ingatnya kita suka main ini bongkar pasang itu kayak kita ada beli di sekolah gitu satu lembar itu isinya ada orang-orangan, ada bajunya, kemudian ada perangkat aksesoris gitu. Nah itu dipasangkan gitu, pasangan gitu. Sebenarnya di situ juga belajar ilmu komunikasi loh Kak. Apa itu? Kan karena ketika bongkar pasang itu ada kita memainkan peran sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, kemudian misalkan melakukan daily activity. Nah, itu juga melatih komunikasi juga kayaknya seperti waktu anak kecil gitu ya. Saya jadi curiga ya, kenapa saya kok kemudian tertarik untuk menulis novel fiksi? Mungkin dari situ juga. Oh, dari permainan tradisional pasang itu ya. Bermain peran kan di situ. Akhirnya ada imajinasi dimainkan. Kita mengajak teman sebaya kita, kemudian kita beli tadi bongkar pasang yang dari sekolahan atau di warung biasanya ke rumah kita, kemudian kita masukin baju-bajunya. Mungkin kalau nanti ke pesta bajunya ini, kalau ke kantor ini. Terus kita ngomong gitu ya. Ayo kita ke pasar, ayo kita ke ini gitu. Seperti kita itu melakukan peran gitu ya. Iya betul-betul. Itu kayak kita punya imajinasi tentang bagaimana fashion ya. Bagaimana memadu-madankan antara atasan sama bawahan atau bahkan mungkin rambut atau mungkin kalau waktu itu tidak pakai kertas itu ya yang bongkar pasang itu, tapi kita pakai ini batangnya ini loh pepaya, tau nggak sih Kak? Oh, batangnya pepaya, batangnya ini ya, daun pepaya. Ya. Kalau pepaya kan buahnya Bude. Itu ya, jadi batangnya daun yang panjang itu biasanya terus kita potong-potong, terus kemudian kita jadikan itu. Iya. Kalau misalkan batangnya daun, gimana Kak nanti membedakan kalau ini laki-laki perempuan? Karena batangnya daun pepaya itu sebenarnya
kita mau ambil sebagian ya, kita pasti milih yang ujungnya itu harus yang mulus gitu. Itu kita itu kayak ngebayangkan kalau itu nanti seperti kulit. Nah, itu sebenarnya ekspornya kita itu pada rambut sih, karena nanti itu ibarat itu batang itu tubuh gitu. Dan nanti daunnya yang pojok di atas yang kan itu rambut. Kan bukan kan bunder itu kan. Iya. Nah, bundernya nanti dimasukin sama ini daun pisang. Daun pisangnya tuh kayak diserut gitu Kak, diserut kayak nanti bentuknya kecil-kecil gitu kan serutnya. Jadi bentuknya itu kayak rambut. Kalau itu sudah digulung, setelah digulung itu dimasukkan di namanya kalau batangnya pepaya tadi pelumpung kita sebutnya dulu. Namanya, Jadi masukkan di lubang itu, jadi kan tergerai di sini. Oh iya bisa dibayangkan ya. Bisa dibayangkan. Jadi itu ibarat rambut, kita bisa mengeksplor kayak dikepang, kemudian diikat dua atau di berbagai macam bentuk hiasan rambut gitu. Berarti secara tidak langsung masa kecil itu permainan tradisional itu menjadikan kita kreativitas ya Kak ya. Benar. Jadi dengan kreativitas yang tradisional, anak-anak pasti menjadi kreativitasnya lebih meningkat secara tidak langsung seperti itu. Yang juga nggak kalah penting itu bahwa anak-anak zaman dulu itu memanfaatkan apa yang ada di sekitar gitu. Kayak tadi batang daun pepaya gitu, kemudian daun pisang buat rambut. Dan saya yakin kalau permainan-permainan yang mungkin kebanyakan mayoritas dilakukan oleh anak laki-laki juga banyak kan mengekspor dari barang-barang sekitar gitu. Betul. Terus kalau yang kemarin itu selain itu juga ada istilahnya kayak kelereng. Itu juga kadang perempuan juga ada itu ya. Ada? Kelereng. Aku juga main. Iya ya, kelereng yang gimana itu banyak kelereng terus kita ini ya, terus nanti dikira nih lebih luas jaraknya lebih dekat, lebih panjang, berarti dia yang akan memainkan gitu ya. Kalau yang kelereng tadi hampir sama itu ya. Iya. Namanya apa sih itu? Apa ya kelereng itu? Saya juga lupa ya. Pokoknya itu hampir sama ya permainan itu. Kemudian ada istilah kayak ente itu kalau kita memainkan dengan bantang singkong atau kayu kita pukul ya. Ada lubang, ada tanah kita lubangi dikit, kemudian kayu itu kita masukkan di situ, kemudian kita pukul, terus kemudian kayak kita estafet gitu loh. Kalau dulu tuh ada permainan estafet, kemudian kita pukul kalau paling jauh, kemudian kita kilani diukur, ya. Berarti itu sama itu kalau di rumah saya. Iya benar. Ada apa kayak istilah-istilahnya kayak raldel. Apa sih saya lupa. Tapi kalau di rumah saya tadi namanya ya ente itu. Ente itu ya. Jadi kan hampir di setiap daerah itu cara permainannya sama, tapi mungkin penamaannya saja yang berbeda kan. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung kayak ketika kita bermain kalau seperti tradisional di Trenggalek itu ente itu bisa mengajak anak itu lebih bisa mengira-kira nanti kalau saya estafet saya pukul jauh berarti saya akan mendapatkan menangnya lebih banyak gitu. Iya betul. Jadi analisis peluangnya dia menggunakan ya gitu. Betul. Permainan tradisional benar-benar bermanfaat sebenarnya. Menganalisa, kemudian juga ketahanan mental, gitu kan? Karena itu tadi. Terus kompetisi terus istilahnya ada betengan juga ya. Kalau betengan itu kakak tahu ya. Setiap kelompok itu dibagi 5-5, nanti kita mencari becek-becekan atau seperti itu, terus kita bantu teman untuk melepaskan teman yang terkena musuh itu. Iya betul. Itu namanya betengan. Ada yang ini nggak main memanfaatkan ininya bungkusnya rokok gitu? Ada permainan itu nggak? Ada bungkusnya rokok, terus kita bariskan, terus kemudian ada baterai, menggunakan baterai, terus kemudian kita gelindingkan gitu, berapa yang roboh itu enggak? Oh bukan. Oh berarti itu ada, berarti di sana ada begitu ya? Itu. Sama-sama terbuat dari bungkus rokok. Oh iya bungkus rokok. Oh iya. Kalau di tempatku itu dilipat ya kan. Bungkus rokok itu kan kotak gitu kan, terus itu dibuka, dilipat, intinya membentuk satu kotak tertentu lebih kecil, lebih tipis gitu. Sama seperti itu. Iya, terus mainnya nanti kan kayaknya mirip sama kelereng, agak mirip sih. Nah itu nanti kita bikin lingkaran gitu ya, dan masing-masing peserta itu kayak menyerahkan. Kalau disepakati 3 ya 3 gitu. Artinya 3 orang nanti rokok-rokok itu, bungkus rokok itu ditumpuk gitu. Nah kita dari jarak tertentu nanti kayak ngelempar pakai bola. Nanti kalau bukan bola sih, sorry, ada namanya gancu. Gancu itu biasanya terbuat
dari genteng, potongan genteng tadi kita buat yang melingkaran atau kotak gitu. Boleh. Sebenarnya ganco itu selain permainan tadi juga bisa digunakan nanti salah satu permainan tradisional yang namanya angkling ya. Angklung. Oh iya, di sana angklung. Kaki yang satunya diangkat, kemudian gaco yang terbuat dari genteng itu kita lempar ke tanah gitu. Yang mana tanahnya itu sudah kita tandai gitu kan. Sudah di kotak-kotakan, terus kemudian kita berjalan. Oke, jalannya pakai satu kaki. Iya, satu kaki. Kalau di tempatku angklung. Iya, sebenarnya itu juga kalau misalkan angklung itu melatih keseimbangan ya Kak ya. Karena kita jalannya sampai itu kan satu kaki saja ya. Sehingga sebenarnya itu juga melatih keseimbangan diri, tapi tanpa kita sadari. Selain itu sebenarnya permainan tradisional itu juga menjadikan anak-anak itu berjiwa sosial ya. Oh, kok bisa begitu? Karena kalau saya pikir si anak akan lebih selain memang ada sedikit bulian, kemudian sedikit pertengkaran yang lebih banyak memang pertengkaran itu ada ketika berteman seperti itu. Tapi setidaknya anak itu bisa bermain atau bersama dengan temannya, tidak sendiri menyendiri di rumah. Setidaknya sosialnya itu dapat meskipun dalam permainan itu sendiri terkadang kita bertengkar. Oh gitu iya juga betul, kan ya. Betul. Itu terkadang kalau kita bertengkar, ibu-ibu kita ikut loh. Tapi pada waktu itu memang saya rasa jiwa sosialnya tinggi, terus itu juga bisa menjadikan anak-anak masa dulu itu sehat sekali ya. Karena kebanyakan itu lari dan lari gitu. Iya benar. Ya kan Kak. Terus kita bagaimana memutar untuk kompetisi itu ya, memutar otak kita supaya kita tuh bisa menang dari lawan teman kita. Iya. Gitu. Tapi kalau dulu sih sebenarnya kita tidak pernah iya sih sebenarnya kita pengen menang gitu. Tapi itu kayak secara otomatis ya karena namanya permainan kayak kita itu ya secara otomatis aja pengen supaya nggak jadi yang kalah gitu aja gitu. Itu saja, tidak ada dendam-dendaman ya. Setelah bertengkar kita baikan lagi. Namanya juga anak-anak ya. Jadi nanti hari ini bertengkar, besok bermain apa lagi kita baikan lagi. Betul, itu luar biasanya kita di masa dulu ya. Di masa anak-anak yang mana kita bermain tradisional. Betul. Tapi kalau sekarang itu kalau kita ada konflik itu biasanya nggak lupa sampai nanti gitu ya. Berarti ingat masa-masa ke anak-anak ya. Kalau misalkan ini pertengkaran cepat berdamainya. Benar. Seperti itu. Jadi masa kecil adalah masa yang menyenangkan gitu ya. Benar. Oke Kak Robi, selain itu tadi ada lagi permainan yang sekiranya Kak Robi benar-benar sangat diingat ketika masa kecil terkait permainan tradisional? Masih kaitannya sama permainan tradisional ya. Kita biasanya dulu suka mengeksplor sungai juga. Oh iya. Pernah nggak main di sungai? Pernah. Tapi kan kalau sama orang tua kalau di sungai-sungai itu agak nggak diizinin. Nggak diizinkan ya. Saya anak bungsu sebenarnya. Jadi gitu. Lebih baik di ini aja, di tanah-tanah aja mainnya, jangan sampai di aliran sungai, takutnya nanti kintir. Oh iya benar. Gitu ya Kak ya. Kalau di tempatku dulu sih sebenarnya karena di samping rumah itu ada sungai kan, dan sungainya juga nggak terlalu besar, alirannya juga nggak terlalu deras. Jadi rata-rata di usiaku dulu juga mainnya ada yang kita main di sungai itu macam-macam sih. Ada yang mungkin mandi juga ya. Mandi di sungai. Ya, istilahnya kalau bahasa Trenggalek itu kalau mandi di sungai itu namanya kelacen. Kelacen, oh gitu. Kita mandi bebas di sungai gitu ya. Seakan-akan ini kolam renang tapi bebas gitu. Iya betul. Kalau sungai-sungai dulu kan juga berbeda dengan sekarang kan. Kalau sungai dulu itu jernih, luar biasa jernihnya. Ya. Bahkan ada cerita kalau musola di rumahku dekat rumah itu kan sebenarnya lokasinya agak jauh dari sungai, tapi kemudian dipindah mendekat di sungai di sampingnya pas itu tujuannya karena supaya mendekatkan untuk kebutuhan wudhu gitu. Nah sungai itu waktu itu memang difungsikan untuk wudhu juga gitu. Saking bersihnya, saking jernihnya gitu. Tentunya dan suci juga karena buat wudhu ya Kak. Itu zaman dulu sih, tapi kalau sekarang beda lagi. Beda lagi ceritanya gitu. Jadi Kak Robi ini selain tadi menceritakan bermain di aliran sungai yang tidak begitu deras ya istilahnya dangkal gitu ya. Ada juga kalau di tempat saya itu bermainnya di sawah gitu. Misalkan sawah yang habis dipanen itu kan biasanya ada juga tanaman cepluan kan di sana. Oh iya itu. betul. Nah kita itu sambil mencari tanaman cepluan. Dulu kita nggak seberapa tahu manfaat dari tanaman cepluan itu. Ternyata cepluan itu sekarang
ini khasiatnya Betul. banyak banget. Dulu kita selain main di sawah, perang-perangan atau tembak-tembakan lah istilahnya dulu, Yeah. itu laki-laki perempuan kan seuring itu main di sawah itu. Jadi kita tuh kayak tembak-tembakan itu kita bawa apa namanya kumpalan-kumpalan dari tanah sawah yang nggak begitu keras, terus kemudian kita ini lempar ke teman tanah gitu lempung ya. Gitu. Masa-masa kecil seperti itu istilahnya katanya tembak-tembakan kalau dulu itu. Saya suka permainan seperti itu. Terus kemudian kita juga ke sawah-sawah itu nyari namanya itu tadi Cipluan. Kalau iya. sudah kuning-kuning, kecut-kecut masam. Tapi ternyata cipluan tuh banyak sekali manfaatnya Kak Robi untuk kesehatan. Bener, diimpor juga kan. Sampai ke Jepang. Sampai ke Jepang gitu, dan sebagainya. Kalau dulu sih masa-masa nyari cipluan itu ketika masa panen ya, biasanya berbarengan sama pemilik sawah itu panen. Kemudian kita itu anak-anak juga ikut istilahnya kalau zaman dulu tuh ngasak gitu. Ngasak itu berarti kita mengambil sesuatu yang sudah sisa-sisa itu. Iya, tapi sebenarnya orang-orang dewasa sih kita sih kayak ikut bergembira gitu, sehingga orang-orang ada yang nangani memaneni padi, yang lainnya ngasak, kitanya nyari gitu, nyari cipluan. Jadi ada banyak cipluan yang diperoleh kan dulu juga banyak kan. Iya, berarti masa-masa dulu memang menyenangkan sekali Kak Robi ya, terkait permainan tradisional yang mana mungkin saat ini mungkin permainan tradisional sudah tergantikan dengan gadget ataupun permainan yang berbasis internet seperti itu. Jadi tujuan kita menggunakan tema hari ini adalah kita bisa mungkin mengupkan kembali bahwa permainan tradisional itu adalah permainan yang merupakan bagian dari budaya Indonesia. Seperti itu Kak Robi ya. Yep. Oke Kak Robi, itu aja yang kita obrolkan pagi ini terkait permainan tradisional. Tentunya di permainan tradisional ini ternyata bisa memberikan dampak yang banyak untuk diri atau emosi pada waktu dulu ya Kak. Meskipun pertengkaran ada masa kecil, tapi pertengkaran itu hanya sebatas itu saja. Besoknya kita sudah damai lagi untuk melanjutkan permainan tradisional hari berikutnya seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja yang kita sampaikan di channel Novia Duramawati pagi ini. Semoga di Kamis Manis ini sehat selalu. Amin. Dan kita akan berjumpa di channel berikutnya dengan tema yang tak kalah serunya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.